Saat ini kita kembali membicarakan aspek diri bagian yang kedua, yaitu persepsi. Persepsi adalah kesan yang timbul ketika panca indera terhubung atau kontak dengan suatu objek dalam suatu peristiwa atau kondisi pada saat itu. Sehingga kesan yang ditimbulkan persepsi sangatlah subjektif dan kondisional. Persepsi manusia berhubungan langsung dengan panca indera, yang merupakan gerbang bagi aku untuk bisa terhubung dengan dunia materi atau fisik. Apabila seseorang mengatakan, menurut saya, yang dimaksud adalah menurut persepsi saya. Persepsi manusia berbeda-beda, tergantung pada kondisi indera, sudut pandang, kepentingan, waktu mengindra, dan kondisi psikologis dari pengamat. Karena persepsi mengandalkan indera untuk memindai objek pada saat tertentu, maka yang diketahui akan sangat sempit dan sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi, menyebabkan timbulnya perbedaan antara persepsi seseorang dengan yang lain, sehingga hal ini sering menimbulkan perselisihan. Sebagai contoh, ini adalah perbedaan persepsi dari para siswa yang hadir dalam suatu seminar. Mereka mempersepsikan suatu kalimat dengan arti yang berbeda-beda, karena yang didengarnya adalah berbeda. Contoh lain ketika Anda melihat sebuah gambar. Apa yang pertama kali Anda lihat dan setelah Anda menyadarinya kemudian, apa yang kemudian menjadi persepsi Anda? Persepsi seseorang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya pada waktu Anda kecil, kesan yang timbul terhadap kamar tidur Anda adalah sangat besar. Sedangkan setelah dewasa, Anda merasa kamar tidur tersebut tidak terlalu besar. Jadi persepsi sifatnya tidak mutlak, namun relatif terhadap diri si pemersepsi. Kondisi pengamat yang mempersepsi akan sangat mempengaruhi. Ada sebuah cerita anak-anak yang menceritakan beberapa orang buta yang ingin mengetahui bentuk seekor gajah dengan cara meraba gajah tersebut. Dan orang buta tersebut mendapatkan persepsi yang amat berbeda satu sama lain karena meraba bagian gajah yang berbeda. Aktivitas mempersepsikan objek akan menimbulkan kesan adanya diri, yaitu aku yang melihat, aku yang mendengar, yang merasakan, dan sebagainya. Kesan adanya diri yang ditimbulkan aktivitas persepsi sering mengecoh pengertian kita bahwa persepsi adalah aku. Kesalahan terjadi karena adanya kekeliruan dalam mengerti. Untuk mengetahui sesuatu, manusia selalu menerapkan pola pikirnya, yaitu sesuatu kejadian menjadi logis apabila ada subjek, predikat, dan objeknya. Misalnya dalam melihat, aku timbul sebagai subjek yang melihat, padahal yang sebenarnya melihat adalah aktivitas kesadaran untuk mengetahui objek melalui indera mata. Karena pikiran tidak mengerti kesadaran, maka pikiran mengganti subjek kesadaran dengan objek imajiner yang disebut aku. Dan saat itu timbullah rasa adanya aku.
Kejadian tersebut menimbulkan kejadian pengertian bahwa akulah yang mempersepsikan sesuatu. Sehingga apabila aku tidak ada, maka persepsi juga tidak ada. Begitulah cara berpikir kita, seperti persamaan matematika yang mengatakan semua bilangan apabila dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Kejadian tersebut diperkuat dengan pengalaman saat kita tidur. Dalam keadaan tidur, semua indera tidak aktif, sehingga tidak ada aktivitas persepsi. Apabila dunia hilang, dan aku juga hilang. Ketika aku bangun, aku ada, dan dunia kembali ada. Karena kondisi tidur dan bangun terjadi berulang-ulang setiap hari, maka keyakinan bahwa persepsi adalah aku menjadi sangat kuat. Apabila seorang menyadari bahwa aku yang terbentuk oleh aktivitas mengindra adalah konsep pikiran belaka, untuk membuat sesuatu peristiwa menjadi logis, maka ia menemukan fakta yang sebenarnya bahwa aktivitas mempersepsi pelakunya adalah kesadaran dengan menggunakan panca indera sebagai alatnya, dan hasilnya adalah kesan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Kesadaran akan suatu objek ketika kita mengindra akan menjadi input yang akan diproses oleh aktivitas persepsi untuk kemudian disalurkan menuju pikiran dan menimbulkan rasa mengerti yang disebut kesan.